Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Epi Susanti SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Saya bertempat tugas di SMP Negeri 3 Kundur Utara. Pada video kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Lucy Danari Karnia. Ibu Lucy merupakan guru bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Kundur Utara. Assalamualaikum Bu Lucy. Waalaikumsalam Bu Epi. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Epi bagaimana? Alhamdulillah Bu, baik. Nah Bu Lucy, pada hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Nah adapun tujuan dari observasi itu sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian dengan observasi kita dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam proses pembelajaran. Nah, adapun tujuan percakapan pra-observasi ini adalah Bu ya untuk memastikan bahwa observasi berjalan efektif dan lancar. Nah, langsung saja ya Bu ya, dalam video kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait percakapan pra-observasi. Boleh ya Bu ya? Ya, silakan Bu. Baik Bu, saya akan mulai dengan pertanyaan pertama. Kira-kira nanti dalam observasi apa tujuan pembelajarannya Bu? Oke, jadi nanti saya akan melakukan pembelajaran dengan dua tujuan pembelajaran Bu Epi. Jadi yang pertama nanti melalui pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi konten dan proses, peserta didik mampu mengetahui ciri-ciri teks deskriptif. Jadi kami materinya nanti tentang teks deskriptif. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri dari teks deskriptif itu sendiri. Baik Ibu, berarti terdapat dua tujuan pembelajaran ya Bu ya. Nah materinya mengenai ciri-ciri teks deskriptif. Nah baik, kemudian Bu, kira-kira apa area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Oke, jadi untuk area pengembangan di sini saya fokusnya ke disiplin positif Bu Eti. Jadi nanti kami lebih menekankan pada kesepakatan kelas dan juga kesepakatan belajar. Nah, kemudian yang kedua dari segi pengetahuan. Jadi siswa nanti tentunya lebih memahami konsep dari ciri-ciri teks deskriptif itu sendiri ya. Nah baik, yang berarti tadi lebih kepada pendekatan disiplin positif, sikapnya, kemudian nanti kalau dari segi pengetahuannya lebih ke materi yang ciri-ciri teks deskriptif tadi ya Bu ya. Nah kira-kira Bu selanjutnya strategi apa nih yang Bu Lucy persiapkan untuk pembelajaran nanti? Jadi strateginya yang pertama saya mempersiapkan modul pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, konten dan proses, kemudian ada pembelajaran sosial emosional, kemudian yang selanjutnya penekanan pada sikap disiplin positif. Nanti saya akan memberikan penguatan ya terhadap siswa dalam proses pembelajaran terkait kesepakatan belajar dan juga kesepakatan kelas. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan yaitu text-based learning, pembelajaran berbasis teks, dan juga menggunakan contoh-contoh model teks deskriptif itu sendiri. Dan yang terakhir metode yang saya gunakan adalah diskusi kelompok. Gitu Bu Epi. Baik Ibu, nah jadi strategi yang Ibu persiapkan nantinya ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga Ibu akan menerapkan PSE ya Bu ya, kemudian juga sudah ada disiplin positif tadi ya Bu ya yang saya dengar, kemudian dengan model pembelajaran diskusi ini ya, text based learning. Nah kemudian metodenya diskusi kelompok. Baik Bu, nah yang terakhir nih Bu, nanti apa saja nih media yang sudah Ibu persiapkan yang akan Ibu gunakan nanti ketika observasi? Jadi saya menggunakan media melalui Canva. Jadi saya membuat presentasi di Canva. Kemudian saya menyediakan sumber belajar berdiferensiasi yang nanti saya cantumkan di Google Classroom. Nah, dan terakhir anak-anak nanti dalam berdiskusi mereka bekerja di LKPD secara online dengan menggunakan Google Docs. Seperti itu. Nah,
berarti medianya tadi beragam ya Bu ya. Ada Canva, kemudian juga Google Classroom, kemudian juga Ibu menyediakan LKPD ya Bu ya nanti untuk anak-anak di Google Docs. Oke, baik Bu. Nah, selanjutnya Bu Lucy, kapan nih Bu kira-kira Ibu dapat melaksanakan pembelajaran ini, observasi ini yang Ibu rencanakan? Saya membuat perencanaan untuk hari Kamis Bu itu. Hari Kamis ya. Di kelas berapa Bu? Kelas 7. Di kelas 7. Baik Ibu ya, nanti semoga kita diberikan kesehatan, kelancaran. Kalau kita tidak ada halangan, hari Kamis saya akan masuk di kelas Ibu ya Bu ya untuk mengobservasi Ibu, sama-sama kita belajar ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu nanti juga setelah observasi kita akan ada percakapan pasca observasi bersama pengajar praktik ya Bu ya. Nah, akan kita lanjutkan nanti itu. Nah, kemudian Bu, kira-kira nih apa yang Bu Lucy dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Ya, jadi berarti dari percakapan tadi saya mendapati bahwa saya lebih mempersiapkan diri nih ya untuk melakukan pembelajaran pada saat observasi nanti. Jadi lebih bersiap-siap nih Bu merancang modul ajarnya gitu. Nah, berarti dari percakapan kita Ibu jadi lebih matang gitu ya Bu ya persiapannya. Nah, baik, sekian Ibu Lucy, udah selesai pertanyaan saya. Terima kasih Bu Lucy. Attention please, prayer. Seperti biasa ya, kita akan mengingat kembali ya kesepakatan belajar kita. Nah, kemarin sering Ibu ingatkan kalian untuk membawa apa setiap belajar ini? Oke, ada di bawah? Ada. Oke, nah itu merupakan salah satu kesepakatan belajar kita ya. Nah, kemudian selain itu kalian juga punya kesepakatan kelas. Nah, di sini ya kesepakatan kelasnya, siapa yang ingat salah satunya? Coba siapa yang bisa menyebutkan? Oke, silakan. Kesi. Menjaga kebersihan kelas. Oke, menjaga kebersihan kelas. Nah, lihat sudah dilaksanakan itu ya. Nah, jadi ini harus selalu kalian ingat dan dilaksanakan. Oke? Nah, baik. Nah, biar lebih semangat ya belajar hari ini, kalian ingat lagu Good Morning? Morning my friends, how are you? I'm fine ya. Morning my friends,
are you? I'm good. Ya. Good morning my friends. Good morning my teacher. Good morning my friends. How are you? I'm fine. I'm good. I'm happy. Ya kan? Oke, yuk kita nyanyi bersama ya. Semuanya bernyanyi ya. Oke, 1, 2, 3. Good morning my friends. How are you? I'm fine. Good morning my friends. How are you? I'm good. Good morning my friends. Good morning my teacher. Good morning my friends. How are you? I'm fine. I'm good. I'm happy. Oke. Oke ya. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran ya terkait materi nih. Kalian sudah baca kan di depan ya? Nah, apa materinya? Ini berkaitan dengan kata sifat. Nah, Ibu kemarin sudah menugaskan kalian untuk membuat daftar kata terkait kata sifat ya kan? Nah, coba sekarang satu-satu ya kalian menyebutkan kata sifat ya. Please tell the adjective that describe yourself ya. Sebutkan satu kata sifat yang menggambarkan dirimu. Oke, bisa? Nah, silakan pikirkan dulu apa kira-kira kata sifat yang menggambarkan dirimu sendiri. Nah, ayo, siapa yang bisa? Raise your hand. Who wants to tell the adjective that describe yourself? Oke, Desi, silakan. Beautiful, ya. Katanya Desi itu cantik. Oke, next. Siapa lagi? Ya. Oke, Tiha, silakan. Short. Oke, katanya Tiha itu orangnya pendek ya, short itu pendek. Oke, sekali lagi, satu kali lagi. Oke, silakan. Long. Apa nih yang longnya nih? Kakinya panjang. Oke ya. Oke, thank you. Aku akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini ada dua ya. Tujuan pembelajaran kita. Oke. Nih. Yang pertama ya, nanti kalian akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya nanti kalian akan melihat ya materi pembelajaran dengan cara berbeda-beda. Ada yang melalui video, ada yang melalui membaca teks ya. Nah, nanti melalui pembelajaran berdiferensiasi konten ya, kalian bisa memahami ciri-ciri teks deskriptif ya, tentang orang, hewan dan juga benda. Dan the second, nanti diharapkan kalian bisa menganalisis struktur teks deskriptif. Nah, jadi teks deskriptif itu punya strukturnya, ya nak ya. Nah, nanti kalian akan menganalisisnya dari contoh teks yang ada, ya. Oke. Nah, please look at the picture. Ya, silakan kalian lihat gambar berikut ini. Nah, kira-kira ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar orang hilang. Ya, dari mana kalian tahu? Missing. Oke, good. Berarti kalian sudah tahu arti kata missing. Missing itu artinya hilang. Ya. Nah, ketika kita melihat iklan ya tentang orang hilang, itu tentu dijelaskan ciri-ciri orang yang hilang itu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak dijelaskan ciri-cirinya? Bisa nggak kita menemukan orang? Tidak ya. Kita bisa
bilang ini tentang hewan, ya. Itu juga hewan ini juga dibuat ciri-cirinya, ya, sehingga kita bisa tahu. Oh, kucing yang hilang tuh ciri-cirinya seperti ini. Kalau ini gambar yang ini ada tak keterangannya? Tidak. Menurut kalian mana gambar yang lebih mudah kita pahami? Apakah ada keterangan tulisannya atau yang ada keterangan tulisannya? Ada keterangannya, ya. Nah, itu yang akan lebih mudah, ya. Jadi keterangan itu penting, ya, Nak, ya. And then what about this? Nah, ini tentang benda, ya, benda yang hilang. Contohnya motor. Nah, begitu juga motor nih. Pernah kalian baca dalam kehidupan sehari-hari? Pernah kalian dengar? Nah, pernah, ya. Jadi itu ada kita alami dalam kehidupan kita, ya. Akan memahami, ya, tentang teks deskriptif itu lebih dalam lagi secara berkelompok, ya. Nanti silakan kalian membentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang saja, ya. Nah, oke, kita bentuk dulu. Silakan Aldi, Siti, Kiki, dan juga Bagas. Please move your table forward. Dan Waldo, Kela, Desi, dan juga Dika, move your table forward. Dan juga dengan Dina, bagikan kalian KPD, ya. Silakan nanti berdiskusi dengan temannya, saling bekerja sama, ya, Nak, ya. Saling membantu karena ini di kelompok kalian ini pembagiannya secara heterogen, ya. Jadi di satu kelompok ini mungkin ada temannya yang pemahamannya lambat, ya, ada yang cepat, kemudian gaya belajar kalian juga berbeda-beda, ya. Nanti ada yang suka lihat video, ada yang suka baca teks. Silakan nanti pahami materinya sesuai gaya belajar kalian masing-masing. Oke? Nah, sambil mengerjakan, mendiskusikan materi yang ada di LKPD. Oke? Nah, nanti Ibu akan memberikan materi di dalam Google Classroom. Sekarang silakan kalian buka akun kalian, salah satu akun teman aja dalam satu kelompok. Buka akunnya. Nanti kalian buka Google Classroom. Nah, di sana ada materi yang sudah Ibu sematkan di dalam Google Classroom. Ya, buka dulu akunnya. Nah, kalau yang bisa di HP, silakan buka dari HP langsung. Ini KPD-nya, ya. Buka akunnya dulu, Nak, dan kita terbuka. Salah satunya punya Desi bisa. Ada. Oke, ya. Silakan kalian lihat, ya, materi yang ada di Google Classroom. Nah, seperti ini, ya.
Ini tugas ya, tugas. Nah, bahasa Inggris. Silakan kalian lihat ya. Materi yang ada di Google Classroom, boleh kalian lihat yang melalui video, ya ada juga yang PPT ya di situ ya. Nah, silakan nanti kalian cari pengertian dari teks deskriptif itu apa, ya. Kemudian apa ciri-cirinya dan apa struktur teksnya. Oke? Dibuat ya pengertiannya apa yang dimaksud dengan teks deskriptif. Siapa yang tadi buka Google Classroom? Oke, finish? Finish ya, sudah selesai ya dicatat rangkuman materinya tadi? Sudah. Oke, nah kelompok siapa yang mau menjelaskan apa hasil rangkumannya tadi? Oke, silakan nanti. Stand up please. Ya, can you describe what is descriptive text? Apa itu teks deskriptif? Deskripsi adalah sebuah teks yang mendeskripsikan objek tertentu secara rinci. Pada teks ini, kamu akan menggambarkan objek secara jelas, biasa ukurannya, warna, bentuk, bau, dan lainnya sebagainya. Oke, thank you Adi. Sit down please. Give applause to tadi sudah jelaskan bahwa teks deskriptif itu menjelaskan suatu objek ya, baik itu benda, hewan maupun orang manusia. Oke, good. Oke, now please discuss in your group ya, diskusi dengan kelompoknya mengerjakan LKPD ya. Nah, di situ ada lembar kerja siswa di Google Classroom. Silakan kalian pilih teks yang mana yang mau kalian analisis ya. Yang kalian analisis itu adalah struktur teksnya. Oke, sudah dipilih teksnya yang mana? Yang panda ya. Oke. Teks 3 ya. Iya. Oke, silakan diskusi. Kalian analisis, yang sebagian melihat teksnya, nanti Desi mengetik di sini ya. Oke ya, jadi diskusi kalian ini bisa Ibu lihat di sini ya, Nak ya. Kontrol melalui laptop nih. Nah, nampak di sini siapa yang mengetik, ya, siapa yang bekerja. Oke. Sudah ada yang menyerahkan tugasnya? Sudah ya. Cek ya, ini baru satu yang menyerahkan. Oke. Kelompok Jesslyn ya. Oke, Ibu buka lembar kerjanya. Oke, very good ya. Ini
Kami di sini membeli teks nomor 1 yang berjudul My Best Friend. I have a best friend. Her name is Dewi. During her free time, she reads and cooks healthy meal for me and my family. Itu termasuk teks identification. Dewi is 12 years old and 6th grade student. She is very kind and cute. Dewi has 4 black hair, 5 legs, and slanted eyes. She is taller than me. She has a pure under left eye and is 13. Dewi is very funny, helpful, and likes to tell a joke. Itu termasuk teks deskripsi. Okay, please check the spelling of this. Can you scroll up here? Nah, ini tadi ada tulisan more. Oke. Ada komen dari kelompok lain? Saya, Bu. Oke. Tulisannya kurang teliti dan kurang benar. Ya, ada tulisan tadi yang salah ya spellingnya ya. Oke. Masukkan ya untuk kelompok 3 ya. Oke? Oke. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Oke. Give applause to group 3. Oke, tadi kita sudah presentasi semua ya. Tepuk tangan dulu untuk kita. Jadi tadi kulihat ya, diskusinya sudah bagus semua ya. Kerjasamanya juga sudah bagus. Cuma di sini mungkin belum pede ya. Belum pede dalam berbicara ya. Berbicara presentasi menggunakan bahasa Inggris. Kemudian penulisan juga ya. Keketikan itu harus lebih teliti dalam bahasa Inggris ya. Oke, tapi semuanya overall very good ya for you ya. Thank you. Nah, jadi kita simpulkan apa yang sudah kalian pahami untuk materi hari ini. Apa saja tadi yang sudah kalian pahami? Ya, tentang teks deskripsi. Kemudian apa lagi? Identification. Ya, ciri-ciri dari teks deskripsi itu ada identification dan satu lagi ada description. Oke ya. Nah, jadi bagaimana pembelajaran hari ini? Senang? Ada kesulitan tadi dalam berdiskusi? Ada ya. Nah, kira-kira apa solusi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Susanti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Nah, pada video kali ini saya dibersamai pengajar praktik saya, Pak Tommy Japari. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat, Bu Edi. Alhamdulillah. Dan kemudian saya juga bersama rekan sejawat saya, Ibu Lucy Denari Karnia. Sehat, Bu? Sehat. Iya, baik. Pada video kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Lucy Denari Karnia. Baik, Bu Lucy, izin ya Bu ya. Ya. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan percakapan pasca observasi. Setelah kemarin kita melakukan kegiatan pra observasi, kemudian saya juga sudah mengobservasi Ibu di kelas. Nah, di sini nanti Bu ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu ya Bu ya. Izin ya Bu ya. Nah, langsung saja Ibu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas kemarin yang sudah berlangsung? Baik Bu Evi. Jadi setelah kegiatan observasi kemarin, saya merasa senang dan juga bersyukur karena apa yang sudah saya rencanakan pada pembelajaran itu berjalan lancar. Alhamdulillah, senang, bersyukur ya Bu ya. Ya. Alhamdulillah pun saya lihat lancar kemarin ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, bisa Ibu ceritakan kembali apa area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkahnya atau tahapan pembelajaran apa yang telah Ibu lakukan di kelas kemarin. Oke, baik Bu Evi. Jadi tahapan-tahapan yang sudah saya lakukan untuk area perkembangannya, yang pertama saya memotivasi siswa dengan mengajak mereka bermain game seputar kata adjektif, karena kami membahas tentang kata sifat yang mendeskripsikan karakter dari siswa-siswa tersebut. Kemudian kami melakukan ice breaking, bernyanyi bersama, dan juga saya menjelaskan tujuan pembelajaran untuk pembelajaran pada saat itu. Kemudian saya melakukan stimulus berupa gambar yang saya sajikan di PPT di Canva. Kemudian saya juga mengarahkan peserta didik untuk membuat catatan secara mandiri dengan bahan sumber belajar yang dipilih mereka sendiri sesuai dengan profil belajar mereka. Nah, setelah itu saya mengkoordinasikan peserta didik untuk bekerja kelompok sesuai dengan kemampuan siswa mereka. Kemudian membimbing mereka untuk diferensiasi proses, di mana peserta didik yang membutuhkan pembelajaran secara intensif, saya membimbing mereka pada saat itu. Kemudian mereka melakukan presentasi dan kami setelah itu melakukan refleksi bersama-sama. Baik Ibu, nah berarti sudah diterapkan metode pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Kemarin juga terlihat seperti itu. Kemudian juga sudah terlihat sangat menarik sekali dengan game-game yang Ibu berikan kemarin ya Bu ya. Itu juga menginspirasi saya Bu. Nah, selanjutnya Ibu, kira-kira menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau belum? Ya, jadi kemarin sebelum pembelajaran saya mentargetkan pembelajaran itu di 50 Bu. Iya. Jadi setelah proses pembelajaran berlangsung, saya melihat berhasil dan sudah mencapai 75%. Alhamdulillah, ya betul sekali Bu. Ya. Saya pun melihatnya seperti itu ya Bu ya. Sangat sesuai dengan perencanaan yang sudah Ibu susun. Nah, selanjutnya nih Bu, apa yang menjadi kekurangan atau kendala Ibu pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas pada saat itu? Oke, nah meskipun pembelajaran sudah berjalan lancar, namun ada kendala ya Bu ya. Pada saat itu saya melihat pertama anak-anak kurang bisa fokus dalam pembelajaran karena kan mungkin mereka belum terbiasa menggunakan IT dalam pembelajaran, jadi mungkin asik dengan handphone mereka gitu ya. Iya. Jadi kurang bisa memfokuskan mereka dalam belajar. Kemudian mereka juga kendala dalam memahami teks karena saya menggunakan model pembelajaran berbasis teks, ya kan? Betul. Mungkin karena ini kurang penguasaan kosakata mereka dalam bahasa Inggris. Kemudian satu lagi, ketika dalam melakukan presentasi mereka belum terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu kendalanya.
Nah betul itu sudah Ibu jawab kalian tuh dengan pertanyaan yang selanjutnya itu mengapa hal tersebut bisa terjadi ya Bu ya. Nah tadi Ibu menjawab kendalanya anak kurang fokus ya. Kemudian juga kenapa bisa terjadi Ibu sudah menjawab, mungkin mereka belum menguasai kata-kata bahasa Inggris ya seperti itu. Baik Bu, saya lanjutkan. Nah berikutnya kira-kira nih Bu, apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tadi ya, atau dengan kata lain rencana ke depannya nih Bu ya, agar proses pembelajaran di kelas bisa berjalan dengan baik. Oke, nah jadi dengan kendala-kendala tersebut, yang pertama saya akan melakukan penguatan secara konsisten kepada anak-anak terkait kesepakatan belajar. Mungkin nanti kita lebih memahami lagi ya tentang kesepakatan belajar yang sudah dibuat bersama-sama dengan anak terkait pembelajaran menggunakan teknologi. Kemudian saya juga akan membimbing mereka untuk selalu membiasakan dalam menggunakan bahasa Inggris untuk kehidupan sehari-hari maupun di sekolah maupun di rumah gitu. Baik, nah jadi berarti kedepannya Ibu akan memberikan penguatan yang lebih intensif lagi ya Bu ya kepada anak-anak. Kemudian Ibu juga akan memberitahukan lagi kepada anak mengenai keyakinan belajar ya Bu ya. Nah kemudian terakhir membiasakan mereka menggunakan kata-kata bahasa Inggris. Baik Bu, nah kita udah sampai nih Bu di pertanyaan terakhir ya Bu Nusi. Nah kira-kira Bu, kapan Ibu akan melakukan perubahan sesuai dengan yang Ibu katakan tadi ya, rencana yang Ibu sampaikan tadi Bu kira-kira? Mungkin pada pertemuan berikutnya Bu Epi. Jadi semua itu akan saya terapkan ya untuk pertemuan berikutnya gitu. Baik, berarti rencananya pada pertemuan berikutnya nah jika terdapat kendala-kendala seperti yang Ibu sebutkan tadi, nah hal tersebut akan Ibu terapkan ya Bu ya, agar proses pembelajaran Ibu tentunya semakin lebih baik ya Bu ya. Baik Bu Lucy, sekian Bu, alhamdulillah sudah selesai percakapan kita pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Lucy dan Hari. Kemudian juga terima kasih juga kepada pengajar praktik saya ya Pak ya. Baik, sekian video saya pada kali ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.